Satu. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rayma Baban. Saya berasal dari jurusan akuntansi Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua topik utama, yaitu terkait pengantar program komputer dan terkait algoritma program. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer dan merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsinya adalah yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai alur berpikir yang kita inginkan. Selanjutnya teman-teman bisa lihat bahasa pemrograman pada slide yang sudah saya sediakan, yaitu Object Oriented Language, High Level Language, dan Middle Level Language, dan yang terakhir adalah Low Level Language. Selanjutnya teman-teman bisa lihat pada slide inilah 5 generasi bahasa pemrograman. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses pembuatan program. Yang pertama ada kompilasi. Dalam proses kompilasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu, dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan. Program yang melakukan tugas ini disebut compiler. Selanjutnya ada yang kedua ada interpretasi, di mana bahasa yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca kode sumber per baris dan dieksekusi per baris. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka di baris kesalahan itu program akan berhenti. Nah, program yang melakukan tugas ini disebut interpreter. Selanjutnya adalah kompilasi sekaligus interpretasi. Ini contohnya adalah menggunakan bahasa Java. Teman-teman bisa lihat pada slide di sini adalah proses pembuatan program pada bagian yang sudah saya sediakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bahasa pemrograman. Teman-teman bisa melihat di sini adalah terdapat bagan bahasa pemrograman yang umum digunakan, dan di atasnya terdapat bahasa pemrograman yang populer digunakan oleh developer di seluruh dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait logika manusia berpikir seperti program. Nah, logika yang harus digunakan adalah logika yang masuk akal dan memenuhi hukum logika. Nah, di sini hasil dari logika tersebut adalah berupa hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, di sini sangat bergantung kepada penalaran seseorang. Nah, hasil dari penalaran seseorang tersebut akan ditarik kesimpulan baik secara deduktif dari umum ke khusus dan secara induktif dari khusus ke umum. Selanjutnya yang saya akan menjelaskan kedua itu algoritma program. Nah, kata algoritma sendiri berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini dibaca oleh orang barat itu menjadi algoritm. Nah, Al-Khwarizmi ini menulis buku yang berjudul Kitab Al-Zabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata aljabar atau algebra. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan algoritma program. Yang pertama adalah algoritma perutan routing pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua adalah algoritma Berenson-Ham untuk menggambar garis lurus atau bidang grafik komputer. Yang ketiga ada algoritma Knuth-Moritz-Platt untuk mencari suatu pola dalam teks atau bidang information retrieval. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara menuliskan algoritma. Yang pertama ada pseudocode, adalah di mana deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Nah, tujuannya adalah agar manusia dapat dengan mudah memahami dibandingkannya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan. Teman-teman bisa lihat contohnya itu mulai dari judul algoritma, deskripsi, dan implementasi. Selanjutnya yang kedua adalah menggunakan metode flowchart atau flowchart ini adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, teman-teman dimulai dari input data, selanjutnya proses, dan terakhirnya adalah output berupa informasi. Teman-teman bisa lihat pada slide yang sudah saya berikan ini dalam tabel, itu adalah contoh-contoh flowchart yang bisa teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat contoh dari flowchart itu sendiri pada slide yang sudah saya berikan. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan kalimat deskripsi. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskripsi biasanya juga disebut dengan notasi alami. Nah, 3 bagian utama bahasa deskripsi adalah judul algoritma atau header, bagian deklarasi, bagian deskripsi. Teman-teman bisa lihat contohnya pada slide yang sudah saya sediakan. Selanjutnya yang terakhir adalah instalasi Dev C++. Nah, Dev C++ ini adalah sebuah IDE C atau C++ yang sudah dilengkapi dengan TDM, GCC, compiler. Nah, teman-teman bisa melihat pada grafik yang pada slide yang sudah disediakan, ini adalah 9 fungsi dari IDE C++. Nah, terima kasih teman-teman buat udah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.